Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan makna Natal di dalam minggu ini. Yang hari ini ayatnya akan diambil di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan bagian perikop ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, Bersukacitalah, kabar baik telah dikumandangkan. Bapak Ibu Saudara, jika kelahiran Yesus Kristus pada bagian perikop di hari kemarin yang kita renungkan, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 1-7, dituliskan Lukas sebagai sebuah momen indah yang disaksikan hanya oleh Yusuf dan Maria. Di dalam ayat 8-14, kelahiran Yesus telah dikumandangkan malaikat kepada dunia. Golongan pertama yang diberikan kabar sukacita tersebut adalah para gembala yang tengah menggembalakan domba-domba di sebuah padang. Kehadiran para malaikat yang diliputi kemuliaan Tuhan tentu saja mengejutkan para gembala. Tetapi kemudian mereka merasakan kegembiraan serta sukacita yang besar sebab kabar yang dibawa oleh para malaikat. Pada perikop ini, mari kita melihat ada dua cara dari orang percaya untuk dapat memanfaatkan berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan lihat dua hal ini. Yang pertama, berita kelahirannya dapat kita jadikan sebagai bahan perenungan pribadi. Bapak Ibu, saat Maria menerima para gembala yang datang untuk melihat bayi Yesus dan menceritakan tentang peristiwa kedatangan malaikat yang membawa kabar sukacita, maka kita bisa melihat Lukas menuliskan bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan dia merenungkannya. Kita bisa lihat ini dalam ayat 19. Maria menyimpan semua perkataan yang disampaikan malaikat tentang Yesus. Dapat kita perhatikan di dalam Matius 1 ayat 28-33 di dalam hatinya, dan dia merenungkannya. Kata merenungkan di dalam bahasa aslinya itu adalah ponder, yang artinya memikirkan dengan hati-hati. Maria memikirkannya begitu dalam semua perkataan malaikat untuk kemudian dengan sabar dia menanti anaknya tumbuh besar dan menjadi penyelamat dunia seperti yang disampaikan malaikat kepadanya. Tentu hal ini membuat Maria juga mungkin merasa penasaran, berdebar bagaimana nanti dia akan melihat anaknya menyelamatkan dunia ini. Saudara, momen Natal adalah waktu di mana orang percaya kembali memikirkan dengan hati-hati apa makna Natal bagi dirinya. Sehingga setiap kita dapat menemukan makna, terutama yaitu kelahiran Yesus bagi orang berdosa adalah memberikan kebebasan atas dosa. Lalu cara yang kedua, bagaimana orang percaya bisa memanfaatkan berita tentang kelahiran Yesus adalah bahwa berita kelahiran Sang Juru Selamat dapat digunakan sebagai sumber sukacita. Bapak Ibu, gembala adalah salah satu golongan yang dikenal sederhana. Dia jujur serta bukan termasuk kelompok yang mengetahui dengan rinci nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat.
Tetapi meskipun demikian, para gembala menerima berita kelahiran Sang Juru Selamat dengan hati yang percaya, dengan iman yang kuat, serta sukacita yang besar. Sukacita dan iman tersebut mendorong mereka untuk segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mencari tempat di mana Sang Juru Selamat dilahirkan. Setelah menemukannya, mereka kemudian memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Dan setelah itu mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Dapat kita perhatikan di dalam ayat 20. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa sumber sukacita terbesar di dalam Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Dan sukacita ini tidak dapat digantikan dengan hal-hal lahiriah yang semu dan fana. Saudara, menjelang Natal tahun 2022 ini, makna Natal yang seharusnya kita resapi itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Dan ini seharusnya tetap menjadi perenungan yang mendalam dan juga menjadi sumber sukacita bagi setiap kita yang merayakannya. Dengan demikian, damai sejahtera, dengan demikian sukacita yang sejati itu akan memenuhi hati kita, akan memenuhi pikiran kita, dan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk memasuki tahun 2023. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah makna Natal yang sesungguhnya telah saudara renungkan dengan sungguh-sungguh? Mari bersama kita mengambil waktu sejenak. Mari bersama kita mengingat kembali momen indah kelahiran Sang Juru Selamat dunia sebagai wujud kasih-Nya kepada kita. Dan setelah itu mari kita naikkan syukur akan kelahirannya, akan kasih-Nya bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau terus Tuhan menganugerahkan kami kehidupan yang baru. Engkau memberikan rahmat kepada setiap kami. Engkau melimpahkan kasih-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang senantiasa mengingatkan setiap kami akan makna Natal yang sesungguhnya itu Tuhan. Sang bayi itu telah lahir, Sang putra itu telah lahir ke dalam dunia dan menyelamatkan setiap kami. Mari Tuhan bantu kami untuk kami tetap bisa meresapi makna Natal ini, tetap kami bisa meresapi begitu besarnya kasih Allah bagi setiap kami, sehingga kami tidak melewatkan Natal ini dengan begitu saja, tetapi Natal ini Tuhan tetap memiliki atau memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami bisa terutama menghadapi tahun yang baru, tahun 2023. Dan kami musrahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami musrahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat merenungkan makna Natal. Tuhan Yesus memberkati.